Semua kita dari kelompok 4 Black Widow. Saya Bramantya Dinugroho, kelas 9E, nomor absen 4. Kami dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Saya Maria Berliana Kusuma Dewi, absen 22. Nama saya Skolastika Cesi Rosulina Ivi dari kelas 9E, absen 27. Namaku Esial Steven Christian dari kelas 9E, nomor absen 13. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyelesaikan tugas IL2 dengan baik dan lancar. Karya ini kami persembahkan untuk semua yang menonton, bagi rakyat Indonesia dan teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan, misalnya tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Dengan mengetahui iklim, manusia dapat menentukan tanaman apa yang harus dibudidayakan sebagai bahan pangan. Perubahan iklim ialah perubahan pola pada iklim dalam waktu yang lama. Penyebab dari perubahan iklim ialah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sebagian besar daerah ataupun negara di dunia. Perubahan alam ini memberikan dampak yang cukup besar kepada beberapa negara seperti banjir bandang dan imigrasi besar-besaran. Karena itu, beberapa negara maju sudah melakukan penanganan akibat perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Contoh-contoh upaya tersebut ialah menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, dan melakukan reboisasi besar-besaran. Menurut mata pelajaran IPA, perubahan iklim dapat terjadi karena adanya pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena adanya gas rumah kaca. Sedangkan gas rumah kaca penyebab dari gas emisi kendaraan bermotor. Tetapi, kita dapat memakai kendaraan bertenaga listrik. Dan perubahan iklim juga dapat menyebabkan gangguan listrik. Contoh pengaruh negatif dari perubahan iklim bagi rangkaian listrik rumah yaitu misalnya saat hujan, petir, berpotensi terjadinya konsleting atau listrik padam. Menurut mata pelajaran IPS, penyebab dari perubahan iklim adalah dari efek gas rumah kaca yang berada di seluruh benua dan negara. Dan di negara-negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 1000 mg CO2e. Namun tak hanya itu saja, negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar ialah Tiongkok dengan jumlah 12.339,6 mg CO2e. Dan jika jumlah emisi gas rumah kaca di setiap negara makin lama semakin meningkat, maka akan sangat berdampak pada perubahan iklim yang semakin menjadi-jadi. Dan pemanasan global pun juga ikut semakin parah. Menurut pandangan dari mata pelajaran agama, terjadinya perubahan iklim karena adanya ulah manusia yang tidak mencintai lingkungan dan alam sekitarnya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik bagi iklim bumi. Ulah manusia yang terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor mengakibatkan gas rumah kaca yang terus meningkat dan jika tidak dikurangi akan berangsur memburuk. Seperti pepatah mengatakan, kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan kita. Ternyata salah satu dampak berbahaya yang kini dihadapi adalah efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki fungsi menangkap energi matahari agar tidak kembali lagi seutuhnya ke atmosfer. Gas rumah kaca berfungsi menjaga suhu bumi tetap stabil. Pengaruh negatif perubahan iklim dari jendela pendidikan agama sangat banyak. Contohnya adalah manusia cukup terhalang untuk beberapa aktivitas karena adanya perubahan iklim. Juga manusia menjadi seenaknya dalam menjalankan apa yang mereka jalankan. Contohnya adalah orang-orang yang ingin berolahraga. Mereka menjadi mengeluh karena curah hujan yang terlalu tinggi atau bahkan panas matahari yang terlalu menyengat. Menurut mata pelajaran IPA, perubahan iklim dapat memberi dampak negatif bagi jaringan atau rangkaian listrik. Curah hujan tinggi, cuaca panas, dan petir dapat mengganggu transmisi serta distribusi jaringan listrik yang bisa menimbulkan pemadaman listrik. Sebuah laporan Bank Dunia tahun 2019 menunjukkan
krisis iklim menyebabkan 44% kejadian pemadaman di Amerika Serikat antara tahun 2000 dan 2017 dan 37% pemutusan listrik di Eropa antara tahun 2010 dan 2017. Dari mata pelajaran IPS, dampak negatif perubahan iklim bagi negara-negara di dunia, terutama di negara ASEAN adalah 1. Mengakibatkan krisis kemanusiaan, migrasi, atau peningkatan kebutuhan impor, kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara. 2. Kenaikan permukaan laut di setiap negara. 3. Ketahanan bahan pangan yang terancam menurun sebesar 50% dan 6,7% pada tahun 2100. Dan yang terakhir, terjadinya bencana alam yang amat besar dan mengakibatkan meningkatnya migrasi di lintas batas negara. Beberapa contoh pengaruh negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Namun, ada kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembapan udara pada musim kemarau cukup tinggi. Polusi yang terus meningkat juga disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan hijau, seperti hutan dan pepohonan yang terus ditebang dan dijadikan sebagai lahan baru untuk tempat tinggal ataupun pabrik. Alih fungsi yang dilakukan secara besar-besaran membuat lingkungan menjadi terasa panas dan juga kehilangan kemampuannya untuk mengatasi polusi udara yang terus meningkat. Kadar polusi yang semakin meningkat inilah yang menjadi salah satu pemicu dari perubahan iklim. Tetapi semua pihak dapat menangani perubahan iklim, mulai dari membatasi kendaraan berbahan bakar fosil, melakukan penanaman hutan dengan skala besar, dan masih banyak lagi. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu menangani perubahan iklim adalah dengan mencintai lingkungan dan sesama, antara lain membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik, juga mengurangi polusi udara dengan cara mengurangi bepergian menggunakan kendaraan pribadi sebagai upaya mengurangi efek gas rumah kaca dan mengurangi penularan COVID-19. Yang paling penting, kita juga harus memohon perlindungan kepada Tuhan supaya kita tetap dilindungi dan terhindar dari virus maupun efek perubahan iklim. Kesimpulan, sebagai salah satu negara maju yang dituntut bertanggung jawab untuk mengurangi emisinya, negara kita merespon isu perubahan iklim dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang progresif. Di antara negara maju juga terjadi pertentangan kepentingan yang tajam terkait dengan resiko ekonomi yang akan ditanggung, sebab melakukan pengurangan emisi berarti memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang telah dicapai negara-negara maju. Maka dari itu, kita harus mengurangi perubahan iklim. Kita mengajak semua masyarakat untuk mengurangi perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan AC, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, dan selalu melestarikan lingkungan. Dengan kita melakukan itu, semoga bisa membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Sekian dari kami, kelompok 4. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di IEL selanjutnya.